Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas komputasi nuklir 2D mengenai transmutasi thorium 232. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Faradila Ayu Septiana dan teman saya Raffi Fadlur Rahman, Dela Vito Bintang Mahaputra, Rifda Indriani Susanto, dan Fadlur Rahman Mustafa Rohani dari kelompok 11. Ya, pada soal ini tertulis, pada sebuah reaktor nuklir, kita dapat mentransmutasi bahan fertil 232 thorium menjadi fisil uranium 233 dan uranium 235. Dengan demikian, jika kita mencampurkan thorium 232 ke dalam bahan bakar reaktor berbasis uranium 233, uranium 235 atau Pu239, kita dapat memperoleh rasio konversi yang lebih besar, atau bahkan secara teoritis kita akan mendapatkan reaktor pembiak jika bahan fisil yang dihasilkan dari transmutasi lebih banyak daripada bahan fisil yang dikonsumsi untuk reaksi fisi. Di tugas ini, kami diminta untuk menentukan berapa banyaknya uranium 233 dan uranium 235 yang diperoleh dari proses transmutasi thorium 232. Rantai peluruan thorium 232 dapat dilihat di gambar 1 dengan angka-angka yang tertera pada gambar tersebut menyatakan umur paro dari radionuklida. Data yang diperlukan untuk perhitungan dapat dilihat pada tabel 1. Kemudian tugas yang pertama ini adalah menyusun model matematis yang menyatakan laju perubahan densitas nuklida yang ditampilkan pada gambar 1. Kemudian yang kedua adalah membuat program untuk menyelesaikan model matematis yang telah dibuat. Dan yang ketiga, mensimulasikan keadaan reaktor dengan flux neutron sebesar 10 pangkat 13, 10 pangkat 14, dan 10 pangkat 15 neutron per cm persegi second. Bahan bakar yang digunakan adalah thorium 232, uranium 233 dioksida dengan rasio berat thorium 232 banding uranium 233 adalah 80 banding 20. Basis perhitungan adalah massa awal oksida sebesar 1 ton. Kami diminta untuk menjalankan simulasi untuk operasi reaktor selama 1 tahun. Kemudian soal selanjutnya adalah membuat plot untuk massa thorium 232, uranium 233, dan uranium 235 dan rasio antara bahan fisil atau uranium 233 dan uranium 235 terhadap total bahan bakar fisil plus fertil sebagai fungsi waktu. Apakah rasio yang didapat masih di bawah 20% sepanjang waktu? Dan yang terakhir adalah membuat plot untuk rasio konversi atau conversion ratio atau CR sebagai fungsi waktu. CR secara sederhana didefinisikan rasio antara massa bahan fisil uranium 233 dan uranium 235 yang terbentuk terhadap massa bahan fisil yang dikonsumsi. Kemudian, bagaimana CR yang ada pada reaktor ini? Apakah tercapai kondisi pembiakan atau breeding? Nah, di sini tersedia tabel pertama di mana terdapat data tampang lintang mikroskopis gamma dari bahan nuklida yang nantinya akan ada pada skema. Kemudian terdapat juga tampang lintang mikroskopis fisil dari nuklida fisil yang ada pada skema. Nah, ini adalah skema rantai peluruhan untuk uranium 232. Di sini juga tersedia umur paruhnya. Nah, langkah pertama yang kami lakukan untuk menyelesaikan tugas ini karena di nomor 1 diminta untuk menyusun model matematis yang menyatakan laju perubahan densitas nuklida, kami menggunakan persamaan diferensial untuk menyatakan laju perubahan densitas nuklida. Karena densitas nuklida sendiri adalah N dan sehingga rumusnya seperti ini. Untuk
nuklida yang pertama yaitu thorium 232. Thorium 232 ini menangkap neutron dan memancarkan alfa juga gamma. Karena memancarkan alfa, kami di sini menggunakan rumus peluruhan alfa yaitu minus lambda alfa dari thorium 232 dikalikan N atau densitas thorium 232. Kemudian dikurangi oleh peluruhan gamma, memancarkan gamma. Di sini ada tampang lintang mikroskopis dari gamma dari thorium 232, kemudian dikalikan dengan densitas dan dikalikan dengan flux neutronnya. Dan persamaan yang kedua adalah untuk thorium 233. Karena thorium 232 memancarkan gamma kemudian ditangkap oleh thorium 233, di sini peluruhan gamanya atau energi gamanya di sini bernilai positif. Jadi sigma gamma thorium 233 dikalikan densitas thorium 232, maaf tadi 232 maksud saya, kemudian dikalikan dengan flux. Karena di sini thorium 233 juga memancarkan gamma, dilakukan hal yang sama seperti pada thorium 232, yaitu dikurangi dengan sigma gamma dari thorium 233 dikali densitas dikalikan flux. Nah, di sini juga terdapat peluruhan beta atau thorium 233 ini memancarkan beta, sehingga di sini juga ada peluruhan beta. Ini lambda beta adalah koefisien peluruhan beta dari thorium 233, kemudian dikalikan dengan densitas nuklida dari thorium 233. Nah, yang agak berbeda di sini adalah terdapat sigma tampang lintang mikroskopis fisil dari 233. Ini terjadi karena thorium 233 ini berpotensi untuk bereaksi fisi kembali. Jadi kami tambahkan di sini sesuai dengan tabel uranium 233, thorium 233. Di sini kemudian ada tampang lintang mikroskopisnya fisilnya dari thorium 233 dan dikalikan dengan flux. Nah, selanjutnya adalah persamaan untuk thorium 234. Di sini thorium 234 diketahui menangkap satu neutron dan menyerap gamma. Di sini menyerap gamma dari thorium 233 yang di sini tadi, berarti kemudian memancarkan beta dari thorium 234. Seperti ini rumusnya. Kemudian untuk waktu-waktu paruh yang tertera di sini ini digunakan untuk melakukan perhitungan dari lambda, entah lambda alfa atau lambda yang lainnya. Di sini semisal lambda alfa berarti kita menggunakan T setengah yang ini, kemudian untuk lambda beta kita menggunakan T setengah yang ini, seperti itu. Karena rumus asalnya lambda adalah lambda sama dengan ln 2 dibagi T setengah. Perkenalkan, saya Rifda Indriani Susanto dengan NIM 20460476 TK 51065. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan model matematis yang menyatakan laju perubahan densitas nuklida. Sebelumnya, pada gambar sebelah kiri merupakan gambar transmutasi dari 232 thorium menjadi 235U dengan panah-panah di sini yang menandakan panah ke atas menandakan reaksi tangkapan neutron. Kemudian panah ke kanan atau panah horizontal merupakan peluruhan beta dan panah diagonal merupakan peluruhan alfa. Saya akan menjelaskan model matematis untuk nomor 3 sampai dengan nomor 7. Untuk nomor 3 adalah nuklida 233Pa yang merupakan hasil peluruhan beta dari 232 thorium, sehingga persamaannya akan menjadi lambda dari peluruhan beta 233 thorium dikali N233TH dikurangi dengan lambda dari peluruhan beta 233Pa dikali N233Pa dikurangi sigma 233Pa dikali N233Pa dikali dengan flux.
Selanjutnya adalah nuklida 234Pa yang merupakan tangkapan neutron dari 233Pa dan juga peluruhan beta dari 234 thorium, sehingga persamaannya akan menjadi sigma 233Pa dikali N233Pa dikali flux ditambah lambda 234Th dikali N234Th dikurangi lambda 234Pa dikali N234Pa. Selanjutnya nuklida nomor 5 adalah 233U yang memancarkan alfa dan juga merupakan reaksi peluruhan beta dari 233Pa sehingga persamaannya akan menjadi lambda 233Pa dikali N233Pa dikurangi lambda 233U dikali N233U dikurangi sigma 233U dikali N233U dikali dengan flux dikurangi dengan N233U dan dikali dengan sigma 233U. Selanjutnya, nuklida selanjutnya adalah 234U yang juga menghasilkan peluruhan alfa dan merupakan peluruhan beta dari 234Pa. Persamaannya menjadi sigma 233U dikali N233U dikali flux ditambah lambda dari 234Pa dikali N234Pa dikurangi lambda 234U dikali N234U dikurangi dengan sigma 234U dikali N234U dan dikali dengan flux. Dan yang terakhir adalah nuklida 235U yang merupakan tangkapan neutron dari 234U dan juga mengalami reaksi peluruhan alfa sehingga persamaannya akan menjadi sigma 234U dikali N234U dikali dengan flux dikurangi dengan lambda 235U dikali N235U dikurangi N235U dikali dengan sigma 235U dikali dengan flux. Sekian penjelasan dari saya. Akan lanjutkan oleh teman saya. Oke, lalu selanjutnya adalah metode yang akan kami gunakan pada kasus ini. Metode yang akan kami gunakan pada kasus ini adalah menggunakan metode Brunskota-Orde 4. Metode ini adalah metode eksplisit dengan tingkat akurasi sebesar orde 4 pada nilai H-nya. Jadi, jika kita mengurangi nilai H sebesar 2 kalinya, maka galet yang akan kami terima adalah sebesar 2 pangkat 4 kalinya. Namun, karena kode ini adalah kode eksplisit atau metode eksplisit, sehingga kita perlu memperhatikan batas kestabilannya. Lalu ini adalah fungsi def Brunskota 4 kita pada Python. Dan F, A, B, Y, 0, dan H adalah variabel-variabel masukan yang kita butuhkan. Yaitu F adalah fungsi yang akan kita integralkan dengan argumen T dan Y. Dan A adalah batas bawah variabel T. B adalah batas atas variabel T, yaitu jika tidak salah kasus kami selama 1 tahun, dan Y0 adalah syarat awal, D adalah time step atau langkah, dan selanjutnya adalah return. Fungsi ini mengembalikan array waktu dan array solusi yang sesuai pada array waktu tersebut. Dan ini adalah persamaannya. Ada banyaknya persamaan yang dibutuhkan, dan N adalah banyaknya time step yang dibutuhkan, dan inisialisasi array dalam 2 dimensi. Lalu ada 2 syarat awal, yaitu T pada keadaan 0 sama dengan A, dan Y sama dengan Y0, atau syarat awal untuk array Y. Lalu ini adalah pengulangan N langkahnya pada Brunskota 4. Lalu selanjutnya adalah variabel-variabel yang akan kita gunakan pada kasus ini, yaitu variabel input dan program fungsi. Yang pertama adalah variabel lambda. Di sini kami memiliki banyak penamaan variabel lambda, yaitu lambda yang 0 adalah untuk thorium 232,
yang ke-1 adalah thorium-233 dan selanjutnya. Lalu ada sigma gamma dan sigma Vc. Lalu flux, pada kasus ini kami memiliki 3 variasi flux, yaitu 10⁻13, 10⁻14, dan 10⁻15. Lalu di sini adalah kami menggunakan simbol penamaan atom, yaitu jika 0 itu adalah yang dimaksud adalah thorium-232, 1 adalah thorium-233, 2 adalah thorium-234, dan selanjutnya. Penggunaan sistem simbol penamaan atom ini hanya untuk memudahkan kami dalam menuliskan lambda pada persamaan fungsi sistem diferensial yang akan kita cari solusinya. Fungsi sistem persamaan diferensial kami ada 3, yaitu sesuai dengan fluxnya. Yang pertama itu adalah untuk flux 10⁻13, yang kedua untuk flux 10⁻14, dan yang ketiga adalah untuk 10⁻15. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Raffi Fadlur Rahman. Nomor 3. Simulasikan keadaan reaktor dengan flux neutron sebesar 10⁻13, 10⁻14, dan 10⁻15 neutron per cm kuadrat skon. Bahan bakar yang digunakan adalah thorium-232, uranium-233O2 dengan rasio berat Th232 dibanding U233 sebesar 80 dibanding 20. Basis perhitungan adalah massa awal oksida sebesar 1 ton. Jalankan simulasi untuk operasi reaktor selama 1 tahun. Massa awal thorium O2 sebesar 800 kg dan massa uranium O2 sebesar 200 kg. Ini didapatkan dari rasio berat yang terdapat pada soal. Kemudian, dalam menentukan jumlah atom thorium-232 dan uranium-233 digunakan persamaan sebagai berikut. Jumlah atom thorium, massa Th232 dibagi mR-nya 232 dikali bilangan Avogadro. Sama dengan jumlah atom uranium, yaitu massa uranium-233 dibagi mR-nya 233 dikali bilangan Avogadro. Kemudian, dalam menentukan massa thorium dari thorium O2 dan uranium dari uranium O2 digunakan persamaan sebagai berikut. Massa thorium-232 yaitu jumlah unsur thorium-232 dikali AR dari thorium-232 dibagi MR total dari thorium O2 dikali massa thorium O2. Sama halnya dengan uranium dari uranium O2 yaitu massa U233 sama dengan jumlah unsur U233 dikali AR U233 dibagi MR total dari UO2 dikali massa dari UO2 tersebut. Kemudian masuk menuju codingannya. Ada 2 modul yang digunakan yaitu NumPy dan matplotlib.pplot. Bilangan Avogadro diketahui sebesar 6,02 dikali 10⁻23. Kemudian dimasukkan variabel untuk thorium-232 dan uranium-233 sama dengan persamaan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian dimasukkan parameter awal untuk dimasukkan ke dalam fungsi Runge-Kutta. Kita memasukkan batas awal sebesar 0, batas akhir sebesar 365,25 yaitu dalam kurun waktu 1 tahun, syarat batas awal sebagai berikut, dan banyak langkah sebagai berikut. Kemudian kita hitung fungsi menggunakan fungsi Runge-Kutta 4. Runge-Kutta orde 4. Dan kami buat plot untuk simulasi reaktor selama 1 tahun. Kita buat 8 plot untuk tiap-tiap unsur yang terdapat pada soal, yaitu thorium-232, 233, dan 234, protactinium 233 dan 234, serta uranium 233, 234, dan 235. Simulasi operasi reaktor selama 1 tahun menghasilkan hasil sebagai berikut. Plot tersebut terdapat 3 garis, yaitu garis kuning, hijau, dan biru. Garis kuning menunjukkan variasi flux sebesar 10⁻13. Untuk garis hijau,
variasi flux sebesar 10 pangkat 14 dan untuk garis biru variasi flux sebesar 10 pangkat 15. Dapat dilihat perubahan jumlah nuklida pada tiap-tiap unsur selama kurun waktu 1 tahun sebagai berikut ini. Nah, kemudian saya lanjutkan menuju nomor 4. Buatlah plot untuk massa thorium-232, uranium-233, dan uranium-235, dan rasio antara bahan fisil U233 dan U235 terhadap total dari seluruh bahan bakar, fisil ditambah fertil, sebagai fungsi waktu. Apakah rasio yang didapat masih di bawah 20% sepanjang waktu? Untuk yang pertama, kami membuat plot massa untuk thorium-232, U233, dan U235 dengan kode sebagai berikut. Plot menghasilkan plot massa dari TH232, U233, dan U235 menghasilkan hasil sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa massa dari thorium-232 dan U233 sebagai bahan bakar terus menurun sepanjang waktu dan akan menurun lebih drastis apabila menggunakan variasi flux yang lebih tinggi. Sementara untuk U235 terdapat peningkatan yang terjadi. Hal ini mungkin disebabkan karena terjadi penurunan dari unsur-unsur pembentuk sebelumnya. Peningkatan yang dialami oleh U235 juga terus meningkat sebanding dengan besar variasi flux yang digunakan. Kemudian, rasio antara bahan fisil U233 dan U235 terhadap total bahan bakar fisil ditambah fertil sebagai fungsi waktu. Plot codingan untuk rasio tersebut adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah Y1 rasio untuk variasi flux 10 pangkat 13, kemudian Y2 untuk variasi flux 10 pangkat 14, dan Y3 untuk variasi flux 10 pangkat 15. Kemudian kami plot dan mendapatkan hasil plot sebagai berikut. Nah, dapat dilihat bahwa rasio bahan bakar fisil terhadap seluruh total bahan bakar dimulai dari 20% akan terus turun hingga dalam kurun waktu 1 tahun. Penurunan rasio bahan bakar fisil terhadap total bahan bakar akan terus menurun dan akan menurun lebih drastis apabila variasi flux yang digunakan juga semakin tinggi. Berdasarkan plot grafik di atas, dapat dilihat bahwa nilai rasio yang didapat dari seluruh variasi dan bahan bakar yang digunakan masih di bawah 20%. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh Saudara Della Vito. Selanjutnya kita akan membahas tentang nomor 5, yang mana kita akan buat plot CR atau conversion ratio sebagai fungsi waktu, yang mana conversion ratio ini adalah rasio antara massa bahan fisil yang terbentuk yaitu U233 dan U235 dengan terhadap massa bahan fisil yang dikonsumsi. Di CR ini, menggunakan CR kita juga akan menentukan apakah reaktor ini sudah tercapai kondisi breeding atau tidak. Jadi untuk pertama, Y1 CR ini mengenai conversion ratio dengan flux 10 pangkat 13. Lalu Y2 itu flux yang kedua 10 pangkat 14 dan Y3 itu 10 pangkat 15 fluxnya. Pertama kita buat figure yang mana ukurannya itu 16x27. Kita isi dengan subplot ini dan kita plotting yang pertama, yang flux pertama dengan garis warna kuning, yang kedua dengan garis hijau, yang ketiga dengan garis biru. Kita kasih keterangan dan bisa dilihat kalau yang kuning itu flux pertama dan terus seterusnya, dan suhu X nya itu adalah merupakan hari, yang mana interval atau plot kita itu dari 0 sampai 356 hari, yang mana setahun.
Dan jika dilihat berdasarkan grafik, yang mana CR itu merupakan rasio antara bahan fisil yang terbentuk dan dibandingkan dengan bahan fisil yang dikonsumsi. Dan kalau kondisi breeding itu dikaitkan dengan CR, yang mana kondisi breeding akan tercapai jika CR-nya itu lebih dari 1, atau bisa dikatakan bahan fisil yang dihasilkan atau yang terbentuk itu tuh lebih besar dibandingkan bahan fisil yang dikonsumsi. Begitu, itulah maksudnya dari breeding. Dan jika dilihat dari plot, kita lihat dari plot pertama atau kurva pertama itu walaupun landai, namun bisa dilihat kalau nilainya itu kurang dari 1. Begitu juga dengan yang hijau, dan bahkan yang biru itu lebih curam. Dengan flux 10/15 dia akan turun conversion ratio-nya. Dan dari sini bisa kita simpulkan bahwa reaktor itu tidak tercapai kondisi breeding atau pembiakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.